Oke. Gambar anak-anak yang sedang menangis dalam perang, gambar orang-orang yang terhimpit reruntuhan bangunan karena bencana alam dan sedang meringis kesakitan, gambar-gambar yang memperlihatkan orang dengan luka terbuka yang sedang dihinggap lalat. Gambar-gambar tersebut bukan hanya sebuah citra belaka, bukan hanya citra pelengkap headline sebuah koran terkemuka. Gambar tersebut merupakan representasi sebuah memori penting dan personal dari seorang individu ataupun kelompok. Kami sebagai tim proposisi dengan tegas mengatakan bahwa ini secara moral sangat menghinakan bahwa organisasi amal menggunakan gambar-gambar tersebut untuk tujuan ideologis mereka, khususnya untuk kegiatan-kegiatan amal mereka, walaupun kegiatan ini konsekuensinya baik. Di sisi kami, benefit yang sisi oposisi janjikan tetap akan bisa kami raih dan konsekuensi moral dan praktis jauh lebih baik di sisi kami. Sebelum masuk argumen kami, beberapa model. Yang pertama, pelarangan akan dilakukan oleh pemerintah, asosiasi penyiaran, asosiasi pers dan sebagainya. Secara prinsip, ini sama dengan bagaimana status quo kita melakukan pelarangan untuk menampilkan gambar atau visual grafis pembunuhan atau pentingan kata-kata kasar pada jam penayangan tertentu. Kedua, ada hukuman berupa SP, denda dan sebagainya bagi pihak yang melanggar. Ketiga, kami tegaskan bahwa kami melarang gambar-gambar grafik yang menampilkan darah, luka dan sebagainya dari manusia, binatang yang merupakan korban dari perang, bencana alam dan sebagainya. Memperlihatkan mereka yang sedang dalam penderitaan psikologis dan fisik. Kami memperbolehkan gambar yang memperlihatkan dampak fisik dari bencana alam dan perang seperti bangunan yang runtuh, infrastruktur yang rusak dan sebagainya. Hal tersebut boleh. Argumen pertama kami terkait dengan prinsip, mengapa bisa justifikasi. Yang pertama, kita harus pahami sebelumnya bahwa ada yang menjadi kepentingan negara terkait dengan interaksi antara masyarakat dan informasi. Yang pertama, negara mempunyai kepentingan untuk memastikan bahwa warga negara dapat membuat keputusan yang tepat dan rasional, baik secara politis ataupun bahkan dalam kehidupan pribadi mereka. Contohnya, negara mengatur terkait informasi yang memiliki tendensi menipu dan mengelabui konsumen, misalkan iklan, promo, harga dan sebagainya. Inilah mengapa periklanan sektor swasta diatur negara agar masyarakat tidak rugi. Mengapa gambar yang sensasional dan grafik memiliki dampak yang merampas rasionalitas seseorang dan menghancurkan kemampuannya untuk membuat keputusan yang baik dan berdonasi. Yang pertama, gambar tersebut menampilkan emosi yang kuat. Manusia menjadi lebih cepat empati dan belas kasihan, memicu rasa empati yang terlalu mendalam. Apa dampaknya? Yang pertama, orang lebih mendasarkan keputusan donasi pada perasaan mereka daripada pertimbangan rasional. Kedua, berdonasi tanpa memikirkan konsekuensi ataupun pertimbangan jangka panjang. Ketiga, keputusan cepat dan impulsif, tidak meluangkan waktu untuk mempertimbangkan apakah donasi mereka akan efektif ataupun apakah ada badan amal tersebut adalah pilihan yang paling tepat. Keempat, pada kondisi emosi yang tinggi, orang cenderung berpikir bahwa kategori hitam putih ini melihat situasi sebagai baik atau buruk secara ekstrim. Hal ini dapat menghilangkan kompleksitas dan nuansa dalam situasi yang sebenarnya. Yang kedua, gambaran yang terlalu emosional menggantikan informasi yang seimbang dan objektif. Artinya adalah orang yang memiliki informasi yang cukup tentang tujuan penggalangan dana ataupun bagaimana dana akan digunakan. Orang mungkin akan puas saja memberikan donasinya karena mereka tidak punya waktu ataupun peduli untuk nge-track bagaimana donasi mereka disalurkan sebagaimana efisien dan sebagainya. Ketiga, di kegiatan amal tidak ada mekanisme check and balance. Jika di dunia periklanan perusahaan yang saling berkompetisi, mereka bisa saling merespon atau melaporkan terhadap informasi iklan yang menyesatkan. Ini tidak terjadi di konteks amal. Karena jika mereka melakukan hal tersebut, mereka akan dituduh untuk mencoba menghentikan penggalangan bantuan dana untuk orang-orang yang sedang sekarat membutuhkan bantuan. Konsekuensinya adalah hal ini akan terjadi dalam echo chamber. Publik memiliki pengetahuan yang sangat minim terkait informasi yang diberikan kepada mereka ataupun terkait operasional di badan amal ini. Sensasionalisasi akan mengabulkan semua hal ini. Yang kedua, prinsip kedua, negara mempunyai kepentingan untuk memastikan adanya elemen persetujuan dalam semua informasi yang disebarkan. Negara mengakui bahwa tiap individu memiliki hak kepemilikan atas citra dan luaran emosi yang tertangkap dalam gambar. Mengapa persetujuan tidak terjadi dalam kondisi ini? Ada 4 alasan. Yang pertama, akses terbatas. Fotografer atau jurnalis tidak memiliki akses untuk mendapatkan izin dari individu yang terlibat dalam situasi tersebut. Kedua, situasi darurat. Situasi darurat atau bencana alam terjadi dengan cepat dan tidak terduga. Fotografer mungkin berada di lokasi saat kejadian terjadi, tidak memiliki waktu untuk meminta izin dari individu yang terlibat. Ketiga, kondisi sulit, keterbatasan bahasa secara fisik dan emosional, tidak mungkin seseorang bisa memberikan persetujuan yang rasional. Keempat, perlindungan identitas. Individu yang menjadi korban atau penderita mungkin harus dilindungi dari pengungkapan identitas mereka untuk alasan keamanan dan privasi. Mengidentifikasi mereka dalam gambar tersebut mengancam keselamatan mereka. Kelima, adanya ambiguitas etika jurnalisme yang belum jelas terkait hal bagaimana pedoman etika memperbolehkan apakah memperbolehkan citra ini digunakan atas alasan kebebasan informasi dan pemberitaan. Ada juga menentang, sehingga kami merasa bahwa karena ada ambiguitas ini sangat susah untuk mendapatkan konsen.
ataupun persetujuan. Walaupun persetujuan didapatkan, hal ini terjadi karena pemaksaan, karena mereka sedang desperate membutuhkan bantuan sehingga mereka dipaksa menjual foto-foto mereka dalam kondisi mengenaskan agar orang berdonasi. Ini buruk dalam beberapa alasan. Yang pertama, ini merupakan bentuk eksploitasi rasa sakit dan kerentanannya mereka. Gambar-gambar tersebut dapat memperlakukan individu sebagai simbol penderitaan semata, tanpa mengakui kemanusiaan mereka. Mereka dianggap sebagai manusia tak berdaya, mereka dianggap sebagai manusia dengan tanpa agensi dan harga diri. Kedua, gambaran-gambaran ini yang sangat emosional ini dapat memperparah stereotip tentang orang-orang dan wilayah yang membutuhkan bantuan ini. Contohnya kesengsaraan orang-orang di Afrika. Apa dampaknya? Yang pertama, stigmatisasi kemiskinan. Banyak kampanye penggalangan dana menggunakan gambar anak-anak yang kelaparan, orang-orang yang sangat miskin, gambaran kampung yang serba kekurangan di Afrika. Ini dapat menggambarkan keseluruhan benua sebagai tempat yang hampir seluruhnya menderita kemiskinan ekstrim. Kedua, stigmatisasi peperangan. Negara Afrika digambarkan sebagai negara yang selalu terlibat perang. Ketiga, ketergantungan pada bantuan asing. Gambar ini kadang-kadang menciptakan kesan bahwa negara-negara Afrika bergantung sepenuhnya pada bantuan asing untuk memiliki potensi ataupun sumber daya untuk berkembang sendiri. Keempat, kebutuhan sementara tidak berkelanjutan. Gambaran sering kali fokus pada kebutuhan jangka pendek seperti makanan atau obat-obatan, tanpa menggambarkan upaya-upaya yang berkelanjutan untuk pembangunan ekonomi, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan sebagainya. Konklusinya, hal ini dapat menyederhanakan masalah yang kompleks dan gagal memberikan pemahaman yang komprehensif tentang akar penyebab penderitaan ini. Mereka tidak bisa bilang bahwa informasi tentang sudah ada, orang lebih dominan menerima informasi lebih simpel melalui visual. Oleh karena itu, check and balance tidak pernah cukup di sisi oposisi. Kami menjelaskan dua hal terkait dengan prinsip rasionalitas dan persetujuan, mengapa posisi kami lebih baik, dan kedua, manifestasi prinsip kami jauh lebih baik di sisi proposisi. Oleh karena itu, argumen pertama kami menang. Argumen kedua, dampak praktisnya. Yang pertama, dampak ke donatur. Paparan terus-menerus terhadap gambar sensasional atau penderitaan dapat menyebabkan desensitisasi, di mana donatur menjadi kebal terhadap gambar-gambar yang sensasional. Dan masalah mendasarinya, fenomena di mana sensitivitas dan reaksi emosional seseorang terhadap gambaran penderitaan berkurang seiring waktu. Donatur yang terus-menerus terpapar dengan gambaran penderitaan yang sama dapat mengalami pengurangan responsivitas terhadap pesan tersebut. Mungkin mereka merasa bahwa masalah yang dihadapi begitu konstan sehingga tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengubahnya. Akibat dari desensitisasi ini adalah donatur mungkin lebih cenderung untuk mengurangi donasi mereka dan bahkan berhenti berdonasi sama sekali. Mungkin mereka merasa bahwa donasi mereka membuat perbedaan yang sangat nyata. Karena kami memberikan justifikasi prinsip, justifikasi terkait dengan delta, oleh karena itu kami menang di debat kali ini. Banyak juga celahnya tuh. Banyak sekali juga tadi celahnya. Ayo, bisa. Ayo. Harus nonton ke belakang. Yang mana dulu aja? Oke. Ada ini. Debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Orang-orang rentan yang harusnya ditolong itu membutuhkan pertolongan, bukan hanya argumen-argumen moralitas semata. Gambar sensasional dan emosional adalah sebuah cerminan realitas yang menunjukkan bahwa ada individu yang tengah dalam kesengsaraan dan kemalangan, dan itu hadir secara nyata di Dewan Jurang Terhormat. Dan ada banyak sekali narasi-narasi di status quo yang overshadow atau menutupi keberadaannya, sehingga ini sangat penting untuk dibawakan oleh sebuah lembaga amal. Seperti sebelum masuk ke kasus kami, ada 5 respon. 1, kami rasa argumentasi moralitas itu tidak akan membuat orang yang malang ini selamat. Kami akan jelaskan kenapa memasukkan ini penting dan kenapa kekhawatiran moral mereka itu tidak akan terjadi. 2, rasionalitas itu buruk dalam konteks amal karena manusia sejak lama tumbuh dengan naluri untuk melindungi asetnya Dewan Jurang Terhormat. Sehingga kontrafaktual yang harus kita buat adalah bukan menahan mereka, tetapi menyuruh mereka untuk beramal Dewan Jurang Terhormat, karena ada rasa yang telah tumbuh sedari awal untuk melindungi aset mereka, untuk melindungi hidup mereka. 3,
Ketiga, mekanisasi check and balance sudah banyak di status quo yang mereka khawatirkan. Ada medsos, ada hukum, ada juga bahkan media-media seperti misalnya Kita Bisa yang bisa menyalurkan sumbangan yang bisa kita cross check sampai mana sumbangan-sumbangan tersebut. 4, kami rasa stigmatisasi juga tidak akan buruk seperti yang mereka katakan, karena A, ini adalah cerminan realita, tapi B, ini juga membuat orang bisa punya insentif lebih untuk membantu mereka. Kelima, penjelasan mereka tentang donatur akan kabur ini tidak mungkin terjadi karena di status quo ada banyak sekali kontrafaktual yang menutupi ini Dewan Jurang Terhormat, sehingga donatur tidak akan sesering itu melihat kemalangan-kemalangan. Sehingga ketika misalnya mereka melihat kemalangan itu dari poster-poster yang dilakukan oleh lembaga-lembaga amal, itu akan membuat mereka akan selalu terdorong untuk beramal Dewan Jurang Terhormat. Ditambah lagi donaturnya adalah orang-orang yang cenderung misalnya kaya, sehingga orang-orang di sekitar mereka misalnya ya orang-orang kaya juga. Jadi mereka akan sangat jarang untuk melihat hal-hal tersebut. Ada 3 konteks. 1, gambar sensasional itu seperti apa sih? A, anak-anak kecil kurus yang busung lapar, seperti poster bantuan gizi buruk untuk orang-orang di Afrika misalnya. B, rumah kebakaran atau ambruk. C, tanah longsor. D, orang disabilitas dan lain-lain. Kalaupun sangat sensitif, memperlihatkan darah dan lain-lain, biasanya ada sensor dan itu juga secara faktual nyata dan identitasnya disembunyikan di status quo Dewan Jurang Terhormat. Gambar-gambar inilah yang selalu digunakan oleh organisasi amal untuk menarik atensi dan juga empati dari orang-orang yang ingin beramal. 2, organisasi amal itu tujuannya apa? 1, menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kepada yang membutuhkan. B, mengadvokasi juga jiwa sosial masyarakat agar orang punya empati untuk membantu orang lain. 3, bagaimana karakterisasi masyarakat yang sering menyumbang? 1, mereka biasanya adalah orang dari kalangan atas yang punya banyak uang dan hidup di tempat yang bagus. Mereka hidup makmur, tinggal di kompleks elit yang jauh dari pemukiman kumuh. Jadi mereka tidak pernah melihat. Atau 2, orang menengah misalnya dan yang ketiga mungkin sebagian orang miskin, tapi ini sangat sedikit Dewan Jurang Terhormat. Sehingga fokus pembahasan kita ke orang kaya saja. Argumen pertama, mengapa penting untuk menunjukkan ini? Tidak, terima kasih. 1, pemerintah selama ini selalu berusaha menyembunyikan kemiskinan dan kerentanan orang marginal di negaranya. Apa buktinya? A, standar kemiskinan itu sangat rendah sehingga kalau kamu punya pendapatan 20.000, kamu tidak masuk ke dalam kategori miskin. Makanya angka statistik kemiskinan itu selalu terlihat rendah. Dewan Jurang Terhormat. Makanya ini akan menutupi bagaimana kerentanan tersebut yang ada di status quo secara faktual. B, mereka melakukan subsidi dan bansos tetapi tidak pernah mencukupi. 200.000 per bulan atau diberikan sekali saja itu sangat-sangat tidak menutupi kebutuhan orang-orang miskin ini di Dewan Jurang Terhormat. Sehingga kami merasa bahwa ada banyak sekali kontrafaktual di status quo yang menunjukkan bahwa mereka ini tidak rentan dan tidak harus dibantu Dewan Jurang Terhormat. Dalam pembingkaian ini menunjukkan bahwa orang yang rentan itu melalui gambar-gambar itu sangat penting sebagai kontrafaktual upaya pemerintah menutupi kemalangan mereka. 2, ada banyak orang kaya yang tidak pernah benar-benar tahu bagaimana kemalangan yang dialami oleh kaum marginal. Mereka tidak tinggal dalam lingkungan kumuh, mereka lebih sering ada di restoran, di atas mobil, di mal-mal yang isinya orang kaya saja. Atau kalaupun ada orang menengah dan orang miskin, mereka adalah orang-orang yang selalu berdandan lebih bagus ketika pergi ke mal, sehingga manifestasinya mereka ada di dunia yang sangat indah. Dalam pembingkaian ini menunjukkan kemalangan orang-orang yang sangat kurus, rumah kebakaran, penyakit kronis dari orang yang sekadar tinggal di gubuk akan sangat penting untuk menyadarkan mereka bahwa realitas memang malang. Penjelasan ini membuktikan ada banyak hal yang menutupi kemalangan orang miskin, makanya ini harus dilakukan. Apa manfaatnya? 1, ini akan membuat orang lebih punya insentif untuk berempati karena mereka sekarang bisa melihat kemalangan orang marginal. Kenapa? Gambar-gambar ini akan mempengaruhi sangat signifikan kepada manusia karena manusia juga adalah adalah makhluk yang sangat visual. Melihat kemalangan orang-orang yang misalnya busung lapar, tidak bisa akses rumah yang layak dan lain-lain, itu adalah manifestasi dari itu akan memanifestasikan rasa empati yang sangat tinggi karena mereka sekarang punya insentif untuk membantu Dewan Jurang Terhormat. Tapi sebelum itu silakan Kak. Apa salahnya kalau misalkan menggunakan gambar yang memperlihatkan hanya dampak fisik dari bencana alam atau perang seperti bangunan yang runtuh, infrastruktur yang rusak dan sebagainya? Apa yang salah? Kami merasa hanya menunjukkan dampak-dampak tersebut itu tidak akan merebut empati seseorang karena orang tidak melihat subjek di sana. Orang-orang menyumbang bukan karena ada bangunan yang rubuh. Orang-orang menyumbang karena mereka melihat bahwa ada orang yang malang, ada orang yang berdarah, ada orang yang pada akhirnya tidak bisa makan, ada orang yang misalnya sulit untuk mengakses sumber daya air bersih dan lain-lain Dewan Jurang Terhormat. Sehingga kami merasa hanya menggunakan hal-hal tersebut
yang dikatakan oleh pemerintah itu tidak akan berhasil untuk menggalang sumbangan. 2, kami rasa kalau mereka menakutkan izin dan persetujuan orang dalam foto, pertama identitasnya biasanya biasanya disensor. 2, ada juga yang mungkin identitasnya diperlihatkan tetapi biasanya sudah melalui proses konsen Dewan Jurang terhormat. Saya kami rasa ini tidak usah dikhawatirkan. Tapi ketiga, kami percaya bahwa memperlihatkan ini akan jauh lebih banyak menarik empati masyarakat. Apa implikasinya? Implikasinya 1, ini akan membuat orang-orang lebih mau untuk menyumbang. 2, selain lebih banyak orang yang menyumbang, sumbangan yang diberikan juga jauh lebih banyak Dewan Jurang terhormat. Sehingga akan ada lebih banyak uang untuk misalnya disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan ini. Di sisi kami, ini akan terjadi. Di sisi mereka, bahkan mereka tidak pernah menjelaskan bagaimana misalnya orang-orang akan tetap bisa menyumbang sebanyak di sisi kami. Dan mereka juga tidak akan pernah menyelesaikan permasalahan-permasalahan orang-orang rentan ini Dewan Jurang terhormat. Apa yang kami sudah jelaskan di dalam argumen kami? Pertama, kami menjelaskan bahwa ini sangat penting dilakukan oleh lembaga amal karena ada banyak sekali kontrafaktual yang menutupi kerentanan orang-orang ini. Kedua, kami sudah menjelaskan apa masalah inti dari perdebatan ini, yakni membantu orang-orang rentan, dan itu hanya bisa dicapai di sisi kami. Dan ketiga, kami juga sudah menjelaskan bahwa kekhawatiran mereka tentang konsen dan lain-lain itu tidak akan pernah terjadi, dan kalaupun terjadi ada banyak sekali mekanisasi di status quo yang sudah saya paparkan yang bisa mereduksi hal-hal tersebut. Untuk semua argumen tersebut, bangga memenangkan musim. Bantai nggak tumbuh. Balas closing. Balas closing. Tidak dapat cetak. Balas closing. Dan juga ini. Diki Diki overtime sampai 9 menit. Ternyata. Aduh ya Allah. Firman. Halo Kak. Waalaikumsalam. Bentar. Oke. Siap bosku. Ambil di tempat dulu kayaknya tempat dulu yang akan. Oh. Oke. Siap. Masuk kamera ya kok. Yuk, masuk. Sebelah kanan kiri kanan. Oke. Masuk. Tunggu, Kak, udah bisa keluar kalau mau di pitching ini, Kak? Iya. Oke. Jika mereka percaya bahwa menunjukkan gambar-gambar tentang kesengsaraan dan memancing kondisi emosional dari donatur akan semata-mata memberikan uang kepada lembaga donasi, percayalah, tidak seperti itu. Tidak ada dari ruangan ini yang telah menyumbang ke Palestina karena kita sudah ternormalisasi atas keresahan di Palestina melihat orang tertembak setiap hari dan dijadikan gambar, tidak mendorong juga kita untuk memberikan uang kepada Palestina atau kepada Basnas dan kepada lembaga-lembaga tersebut. Mengapa? Karena kekurangan dari isu sensitivitas yang kita lihat kepada isu yang mereka dapati, karena kita terlalu sering melihat orang ditembak di Palestina. Yang kedua, karena gambarnya terlalu sering dimasukkan ke media, orang jadi sadar kalau misalnya itu sangat tidak terjangkau dan sangat jauh untuk kita bisa berikan aksesnya. Maka dari itu mereka coba untuk memberikan gambar itu dan memberikan normalisasi. Poinnya, gambar bukanlah pendorong utama untuk mendorong sumbangan, tapi pendekatan rasional dan bergantung kepada orang yang memang ingin menyumbang, terlepas dari bagaimanapun kondisinya. Dalam konteks donatur, mereka mempertanyakan bagaimana sebenarnya orang bisa untuk terkait hatinya dengan menyumbang kepada lembaga-lembaga terkhusus dan atau bagaimana caranya mendapatkan uang. Berapa respon? Satu, ada orang yang memang ingin menyumbang karena memang aturan agama atau memang karena dia baik melihat banyak sekali kesengsaraan di sekitar mereka, tidak perlu untuk memaksa dan mengeksploitasi kerentanan dan emosional pihak-pihak yang memang ingin untuk menyumbang. Kedua, lembaga donor seperti USAID dan banyak sekali lembaga-lembaga memang yang didedikasikan untuk melakukan riset dan melakukan pencarian terhadap aktor yang memang dibutuhkan bantuan, selalu untuk pergi ke sana dan terus memprogramkan bantuan yang bukan hanya seremonial atau bukan hanya bersifat jangka pendek seperti apa yang mereka coba lakukan. Di sisi kami juga akan membantu mereka untuk tetap bertahan hidup. Tapi kami tidak berhenti di situ. Kami akan memberi bantuan yang terus lebih jangka panjang seperti perubahan regulasi dan lain segala macam. Kami akan juga menjelaskan itu. Dalam konteks ini saya akan menjelaskan berbagai argumen. Satu, saya akan menjelaskan mengapa di sisi pemerintah mereka akan oposisi mereka akan mensimplifikasi isu kemiskinan. Yang pertama, saya akan menjelaskan karakterisasi organisasi bantuan amal. Satu, mereka mempunyai
sumber daya sebanyak itu, tidak sesedikit dan sesederhana apa yang dikatakan oleh tim oposisi. Mereka juga punya pengetahuan yang lebih baik untuk penyelesaian isu struktural karena mereka bisa riset, mereka punya pendekatan kepada pemerintah untuk melakukan rekonsiliasi, pembuatan regulasi dan segala macam, dan mereka memutuskan di sisi mereka untuk menjual grafik dengan tujuan mengeksploitasi calon donor. Mengapa ini buruk? Karena ini adalah amplifikasi pemahaman kapitalis di mana itu atau isu kemiskinan dapat diselesaikan dengan individu-individu memberikan uang sebagai bentuk belanja misalnya, tanpa pernah berpikir bahwa adanya peran pembuatan regulasi dan pemberdayaan untuk penyelesaian isu kemiskinan. Di sisi kami mau organisasi yang telah memiliki sumber daya, telah memiliki agenda untuk melakukan pengentasan isu kemiskinan atau pengentasan isu-isu yang dirasa penting untuk bekerja sama dengan kelompok-kelompok pemerintah, bekerja sama dengan kelompok-kelompok yang disinyalir bisa menyelesaikan masalah itu secara struktural. Maka dari itu, International Organization of Migration misalnya di Makassar bekerja sama dengan Bappenas misalnya untuk misalnya menyelesaikan isu vaksinasi atau isu kemiskinan yang ada di Baralompo misalnya. Konteks ini sangat penting untuk menjelaskan bahwa organisasi tersebut punya intensi dan punya cara yang lebih akurat dan lebih efektif untuk tidak serta-merta mensimplifikasi isu kemiskinan hanya karena memberikan uang sehingga mereka bisa selamat dan makan pada hari itu. Tim mereka harus menjawab mengapa ini tidak betul. 2. Jika kita bahas dari konteks karakterisasi masyarakat penerima bantuan, mengapa ini tetap mensimplifikasi isu kemiskinan? Isu kemiskinan datang dari banyak sekali faktor. Bukan hanya karena mereka tidak dapat uang, tapi misalnya karena pemerintah yang secara diskriminatif tidak memberikan mereka akses kepada pendidikan, tidak memberikan akses kepada mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, dan banyak sekali hal-hal yang disinyalir dapat membuat mereka terjebak dalam konteks kemiskinan. Bantuan harus datang dari segi pemberdayaan dan penetrasi kepada pembuatan kebijakan, bukan showbiz belaka di sisi mereka. Mengapa ini buruk untuk konteks penerima bantuan? Karena penggambaran kesengsaraan sebagai model jualan dari badan amal membuat penerima manfaat merasa bahwa mereka hanya bisa bertahan dari sumbangan yang diberikan oleh kelompok badan amal. Akan terjadinya ketergantungan pada bantuan jangka pendek, ya karena mereka hanya berharap kalau misalnya mereka hanya bisa hidup ketika ada orang yang memberikan mereka makan misalnya. Mereka hanya bisa hidup ketika orang datang jauh-jauh 2000 kilo misalnya ke pulau tertentu untuk bisa berikan mereka akses untuk vaksin misalnya. Dalam konteks ini menjadi lebih buruk. Ya, silakan sebelum itu. Pertama, kami rasa regulasi itu tidak eksklusif karena regulasi akan selalu diperbaiki di kedua sisi. Tapi yang kedua, kerjasama yang mereka bahas oleh lembaga bantuan amal dan pemerintah itu uangnya tetap adalah uang yang datang dari penyumbang. Mereka sama sekali tidak pernah menjelaskan kepada kita kenapa penyumbang mau menyumbang kalau misalnya tidak digunakan ini. Respon yang sederhana, pertama, pemerintah tidak punya insentif untuk itu. Dibutuhkan organisasi eksternal untuk mendorong pemerintah untuk sadar terhadap apa yang terjadi di negaranya. Faktanya bahwa Makassar sekarang sangat memiliki banyak isu sanitasi, banyak isu vaksinasi, dan di mana harus organisasi internasional yang penetrasi ke situ bahwa itu tidak efektif. Kedua, saya sudah mengatakan bahwa kenapa penyumbang akan terus menyumbang terlepas dari apapun yang mereka katakan soal penyumbang tidak ingin menyumbang, dan mengapa di sisi kami banyaknya uang dapat juga dikumpulkan. Yang intinya dari argumen ini adalah bahwa sebenarnya simplifikasi isu kemiskinan adalah hal yang akan terjadi di sisi mereka, dan ketika mereka bisa memberikan makan kepada orang pada saat itu, bisa memberikan pengobatan kepada orang di saat itu, tidak akan menyelesaikan masalah yang secara struktural karena mereka pun tidak menjelaskan mengapa ada alternatif yang akan dilakukan untuk mengentaskan isu kemiskinan. Argumen 2, ini akan mendorong stigmatisasi kepada masyarakat yang menderita. Dalam konteks ini, masyarakat kelas bawah dilihat sebagai masyarakat di ujung kehidupan, tidak berdaya, dan dianggap sebagai masyarakat yang sama sekali tidak bisa berkontribusi di masyarakat. Penggambaran ini secara eksklusif di sisi mereka mengafirmasi stereotip ini dan memberikan konfirmasi bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat sulit untuk keluar dari garis kemiskinan, karena gambarnya terus diulangi dan terus dimasukkan ke media dan ke masyarakat untuk orang mengafirmasi bahwa mereka tidak dapat keluar dari jerat kemiskinan itu. Apa dampaknya? Ketika mereka ingin masuk ke ranah pekerjaan misalnya, ketika mereka ingin keluar dari garis kemiskinan, mereka selalu dicap sebagai orang yang tidak mampu, tidak memiliki skill, tidak diberikan akses untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak, karena orang secara otomatis berpikir bahwa kelompok-kelompok yang seperti ini adalah kapasitasnya hanya sampai segitu saja, tidak misalnya ada kemungkinan untuk mereka diangkat kualitas hidupnya. Di sisi mereka harus menjawab mengapa proses dari penggambaran ini tetap bisa memberikan gambaran positif untuk orang bisa keluar dari garis kemiskinan secara struktural juga. Maka argumen ketiga saya, mengapa pelarangan organisasi bantuan amal untuk menunjukkan grafik yang sensasional atau tidak menunjukkan grafik yang sensasional mendorong perbaikan kepada distribusi manfaat. 1. Dalam praktisnya, terdapat badan donasi dengan metode yang lebih struktural di sisi kami seperti USAID dan segala macam, dan lebih menyasar kepada pendanaan secara lebih tepat guna dan sasaran, dan lebih masif daripada mereka yang mengeksploitasi emosi masyarakat.
yaitu Badan Amal akan lebih fokus menampilkan visual yang jauh lebih objektif dan jauh lebih informatif di sisi kami, seperti dampak dan kerusakan apa saja yang terjadi, dan mereka juga akan fokus kepada program dan tujuan jangka panjang yang di sisi kami akan lebih efektif dan strategis untuk menyasar isu-isu yang mereka dapatkan di status quo. Pada kesimpulannya, kami tidak hanya menyasar mengapa praktis mereka adalah problematif, juga kita juga memastikan bahwa alternatif di sisi kami bukan hanya memancing orang untuk menyumbang, tapi meskipun tidak ada yang menyumbang, ada lembaga-lembaga lain yang mendorong perbaikan kualitas dari segi regulasi dan struktur. Maka dari itu kami harus dimenangkan pada debat ini. Terima kasih. Restart dulu kursinya. Yes. Ayo guys. Agak salah. Bisa banget nih. Bisa sekali. Bisa sekali. Nomor 3 mau. Cuma minta pakai kredit juga. Oke, saya akan mulai dalam 3, 2, dan 1. Dewan juri, tim pemerintah terus menggonggongkan bagaimana di sisi mereka berharap mereka bisa menyelesaikan masalah kemiskinan. Pada akhirnya tapi mereka juga tidak bisa menjelaskan kepada kita bagaimana pada akhirnya mereka bisa menjamin segala hal yang mereka upayakan akan menyelesaikan masalah kemiskinan. Di sisi kami tidak akan menjamin isu kemiskinan akan diselesaikan, tapi kami yang bisa memberikan jaminan bahwa di sisi kami akan lebih banyak bantuan sehingga lebih banyak orang yang terbantu, sehingga hal baik lebih banyak terjadi di sisi kami, sehingga hal-hal yang dibawakan oleh pemerintah seharusnya tidak usah terlalu diperhitungkan. Tapi Dewan Juri, mari kita lihat apa saja yang mereka bawa. Mereka menyebutkan bahwa gambar yang terlalu sensasional ini merupakan representasi memori kelam dari orang-orang yang rentan. Justru Dewan Juri, karena ini adalah memori kelam yang dimiliki kaum rentan, maka ini harus diperlihatkan kepada masyarakat agar mereka tahu seberapa besar trauma yang dimiliki oleh orang-orang, dan mereka bisa menyadari bahwa ada banyak sekali hal yang orang-orang ini hadapi setiap harinya, sehingga mereka sadar kalau mereka punya peran besar untuk saling membantu pada akhirnya. Kalau mereka menyebutkan dengan adanya gambar ini akan menghilangkan kompleksitas Dewan Juri, kami rasa kamu tidak perlu berpikir kompleks untuk menolong orang yang sedang dalam kondisi sengsara, yang darahnya mungkin sudah habis. Jadi kamu harus, ini hanyalah beban moral yang kamu miliki dan semua orang miliki, sehingga kamu tidak perlu berpikir secara kompleks untuk membantu atau tidak. Mereka menakutkan bagaimana elemen persetujuan pada akhirnya tidak akan tercapai di sisi kami, katanya. Tapi lihatlah, sudah disebutkan pembicara pertama saya bahwa akan ada di status quo juga orang-orang ditutup identitasnya, disensor mukanya dan sebagainya. Kalau mereka bilang ada etika jurnalisme yang dikorbankan atau dilewati dan dilanggar, lihat bisa terjadi check and balance di sini. Kamu bisa menuntut organisasi amal yang menggunakan gambar tanpa izin atau tidak mensensor pada akhirnya. Jadi check and balance akan terjadi juga di sisi kami. Mereka mengklaim bahwa keberlanjutan akan berlangsung di sisi mereka, tapi akan saya jelaskan bagaimana keberlanjutan malah akan lebih potensial di sisi kami. Mereka menyebutkan bahwa orang tidak perlu dipaksa untuk donasi, tapi sadari di status quo orang sudah tidak memiliki empati dan simpati sebanyak itu, maka kamu yang harus menampar masyarakat dengan realita. Ditambah lagi hal yang sudah disebutkan pembicara pertama saya, bagaimana isu kemiskinan itu semakin ditutupi pada akhirnya. Mereka menginginkan regulasi dan penyelesaian isu kemiskinan pada akhirnya, bahwa tidak harus organisasi amal dan bla bla bla. Mereka menginginkan ada kebijakan pemerintah untuk menyelesaikannya. Ini sama dengan mereka menutup kesempatan individu untuk terlibat dalam membantu masyarakat rentan. Kalian mau tunggu pemerintah yang menyelesaikannya, dan sama dengan ini kalian menghapus moral manusia untuk saling membantu. Tapi lihatlah di sisi kami, kalau memang banyak juga orang yang membantu melalui organisasi amal, itu akan lebih baik, karena pada akhirnya sudah banyak sekali hal seperti orang protes, bagaimana banyak sekali masyarakat susah itu dibantu oleh Kita Bisa dan bukan pemerintah. Ini akan menimbulkan input juga kepada pemerintah pada akhirnya. Tapi sebelumnya Tadi kamu mendukung gambar yang disensor identitasnya, bukannya ini malah mengaburkan efektivitasmu, karena makin grafik harusnya efektivitas makin meningkat. yang disensor bukan seluruh gambarnya, tapi seperti wajahnya saja, sehingga hal-hal seperti seperti kesengsaraan atau
dampak fisik yang mereka dapatkan itu masih nampak Dewan Juri. Jadi kamu tidak harus memperlihatkan wajahnya secara jelas, tapi kamu bisa memperlihatkan bagaimana bentuk fisiknya yang sudah berubah sehingga efektivitasnya akan tetap terjamin. Mereka menakutkan akan ada ketergantungan pada akhirnya di sisi kami. Dewan Juri ini tidak akan terjadi karena orang yang terbantu ini tidak akan selamanya menjadi orang miskin, bukan. Tapi saat mereka dibantu dan mereka merasa ada orang yang empati kepada mereka dan mereka misalnya nanti dapat menaikkan status sosialnya, mereka akan merasa kalau mereka punya beban untuk membantu orang lain juga, sehingga jiwa-jiwa sosial masyarakat akan tertingkatkan juga. Dan hal seperti yang sudah saya sebutkan tadi juga, ini akan membuat input kepada pemerintah juga, karena malah organisasi amal yang memberikan banyak bantuan. Tapi mari lihat apa saja yang bisa kami tambahkan di sisi kami. Kami akan menyebutkan bagaimana simpati dan jiwa sosial di masyarakat itu sudah tidak sebaik itu lagi. Lihat, simpati dan empati itu tidak muncul semudah dengan adanya cerita, narasi, dan model-model yang tidak nampak. Tidak semua orang bisa langsung merasakan tanggung jawab moral untuk membantu hanya karena dengan kesusahan yang dihadapi orang. Pertama, tanpa model seperti ini kamu tidak akan melihat seberapa sulit dan menderitanya orang. Kamu tidak akan sadar seberapa besar perubahan fisik yang terjadi pada orang yang konsumsinya tidak memenuhi kebutuhan harian atau di bawah standar kebutuhan hariannya. Yang kedua, kamu biasa dengar orang di Afrika kelaparan, tapi dengan ada gambar ini kamu bisa bandingkan diri kamu yang terpenuhi asupan nutrisinya dengan mereka yang benar-benar berubah fisiknya karena makanannya tidak cukup, Dewan Juri. Sekarang kamu mempunyai empati yang semakin meningkat dan kamu bisa melihat bagaimana proporsionalitas itu berubah di diri orang-orang yang tidak terpenuhi nutrisinya. Tapi kamu juga akan semakin bersyukur pada diri kamu bahwa sekarang sebenarnya dalam kondisi kamu merasa tidak cukup pun, kamu merasa kamu belum mendapatkan semuanya, kamu sudah lebih baik daripada orang lain, dan ini akan meningkatkan jumlah donatur pada akhirnya Dewan Juri. Ini yang sudah mereka lupakan, bagaimana orang saat ini terus berusaha untuk mencapai kekayaan tertinggi tapi lupa bahwa mereka sebenarnya punya banyak hal untuk disyukuri. Ini akan tercapai di sisi kami sehingga donatur juga mendapatkan dampak baik Dewan Juri. Tanpa model ini, orang menengah akan selalu merasa tidak cukup karena melihat kemakmuran orang kaya raya saja. Tapi sekarang dengan adanya model ini, mereka merasa bersyukur karena ada orang-orang yang benar-benar tidak tercukupi makanannya itu berubah fisiknya, dan sekarang mereka punya kesadaran besar untuk membantu. Tapi mari kita lihat bagaimana ini sangat berkolerasi dengan organisasi amal. Pertama, organisasi bantuan amal itu tidak hanya berperan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan bantuan, tapi mereka punya beban untuk membuka kesempatan bagi semua orang dari berbagai kalangan untuk meningkatkan empati dan simpatinya. Bukan hanya dapat membantuan finansial, tapi juga mereka harus membentuk tamparan realita ke masyarakat tentang seberapa sulitnya kehidupan sosial saat ini. Pertama, donatur itu butuh masukan mental dan emosional atas yang mereka lakukan. Kamu tidak bisa minta orang untuk donasi, tapi kamu tidak memberikan rasa kepuasan dan rasa syukur atas tindakan moral yang dilakukan. Inilah yang menjadi perbedaan organisasi bantuan amal dan organisasi lainnya, Dewan Juri. Ini akan menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan organisasi amal, karena donatur sekarang itu terikat batinnya Dewan Juri. Dalam kondisi terburuk, daripada mereka menyerah dan menghentikan donasinya, donatur akan merasa bertanggung jawab atas perannya karena mereka terikat secara batin. Dan pada akhirnya di sisi kami, saat donaturnya misalnya sedang tidak punya banyak kondisi finansial yang baik, mereka akan mencari donatur lain yang bisa menjamin keberlangsungan kegiatan amal Dewan Juri. Jadi di sisi kami, meskipun donatur kamu itu sedang tidak jaya-jaya terus, mereka punya ikatan emosional sehingga mereka akan mencari orang lain yang bisa menggantikan dia, sehingga donasi akan terus berjalan. Ikatan batin menjadi satu-satunya jaminan untuk keberlangsungan dari organisasi amal Dewan Juri. Maka ini akan menjadi terobosan terbaik bagi organisasi amal yang selama ini tidak punya donatur yang benar-benar setia dan pemasukan finansial yang tidak stabil. Di sisi kami, organisasi amal akan sangat mendapatkan keuntungan karena ini sejalan dengan kepentingan mereka atas emosional dan lainnya. Tapi ini akan memberikan banyak sekali dampak kepada masyarakat sebagai donatur, dan juga ini akan tentunya menjamin lebih banyaknya bantuan kepada kaum-kaum rentan yang perlu dibantu. Hanya di sisi kami, realita kami bawakan dan bagaimana penyelesaiannya lebih kompleks Dewan Juri. Untuk itu seluruh hal dari tim pemerintah sudah kami jawab, dan bahkan lebih baik di sisi kami untuk itu bangga menjadi oposisi. lanjut. Ayo. Panas gitu. Panas. Kasih lagi. Piawai. Belum pi. Belum. Poi. Ya, nangis kan nanti. Interupsi setidaknya saya dapat. Maaf ya.
Harus dilihat juga Memang. engagementnya. Tadi ada kulihat bala minus di mana di section. Nah, sudah 2 minus 2 ya. Minus isi deh. Iya. Iya, minus pertama karena minoritas kok. Waduh. Alamak. Enggak, plus minoritasnya sudah dikurangi. Oke. Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Empati adalah manusiawi. Empati datang dari manusia, apapun tanpa mengetahui apa background mereka, tanpa apapun apa keseharian mereka. Empati adalah sesuatu yang ada di dalam manusia dari sendiri itu. Maka dari itu argumen-argumen yang dibawakan dari tim OO yang mengatakan bahwa ini akan meningkatkan empati atau memberikan orang empati kepada orang-orang yang tidak tahu kemalangan tidak dapat dihitung karena semua orang di dunia ini memiliki empati, tidak peduli apa yang akan mereka lakukan. Background mereka. Kami akan menjelaskan itu lagi kenapa manusia memiliki empati di dunia ini. Masuk kepada sebelum kontribusi ada beberapa rebuttal. Pertama, perlu diketahui bahwa tim oposisi pemuka kesulitan menjelaskan bentuk gambar yang diketahui sebagai emosional, sensasional atau menunjukkan kesengsaraan. Seperti yang kami mengatakan bahwa ada banyak bentuk dari gambar-gambar atau cara advertising ini yang berbahaya kepada orang-orang seperti menunjukkan luka, menunjukkan wajah dari mereka. Walaupun mereka mengatakan bahwa identitas dari mereka ini akan diblur dan di mana mereka akan ngeblur luka-lukanya dan segala macam, itu akan mengurangi efektivitas dari apa yang ini dari kesengsaraan tersebut. Maka dari itu mereka itu perlu diketahui. Yang kedua adalah simpati. Mereka mengatakan bahwa simpati di zaman ini sudah tidak sebagus yang ini, tapi mereka tidak mengatakan bahwa apa alasan simpati itu tidak sebagus ini. Dan yang ketiga adalah mereka mengatakan bahwa gambar-gambar ini dapat memberikan donatur yang setia yang bisa dicapai oleh bantuan-bantuan awal. Tapi kami rasa bahwa donatur setia juga masih tidak eksklusif di sisi mereka, yang dimana ada juga donatur setia di sisi kami dengan cara yang pertama bahwa orang-orang bisa mengetahui bahwa ini adalah suatu kewajiban, maka dari itu mereka akan tetap untuk berdonasi. Yang kedua adalah kamu bisa kamu bisa menunjukkan hasilnya untuk bahwa oke, ini adalah hasil dari apa yang kamu lakukan, bahwa kita selalu sekarang membuat pembangunan, memberikan makanan kepada orang. Maka dari itu yang akan membuat orang donatur setia kepada bantuan amal dan selalu membantu kamu pada ujungnya. Masuk kepada kontribusi kami. Yang pertama, bagaimana manusia dapat memiliki empati dengan orang lain. Yang pertama, manusia memiliki empati dari selalu memiliki empati karena manusia itu tertanam di dalam diri manusia. Dalam artian mereka melihat orang lain dan masih dapat memiliki rasa empati kepada orang lain ketika mereka memiliki kesengsaraan apapun itu. Insentif untuk membantu empati akan selalu ada. Maka dari itu insentif untuk membantu cukup melihat orang sebagai seorang manusia, tidak perlu memperlihatkan mereka sebagai seorang korban. Jika seseorang yang memiliki bantuan, itu cukup untuk memiliki rasa empati dan tidak perlu menunjukkan mereka sebagai seseorang yang sebagai korban segala macam. Masuk kepada kontribusi kedua, yang dimana bagaimana sharing dari gambar-gambar ini atau taktik yang mereka lakukan itu tidak terjustifikasi secara moral. Oke, silakan. Empati datang saat kamu melihat kemalangan. Bagaimana kamu melihat kemalangan di sisi kamu? Apakah kamu berharap orang mau membaca deskripsi 2 lembar tentang kesengsaraan orang secara kronologis baru mau menyumbang atau tidak? Kami berekspektasi bahwa jika kamu melihat seseorang dalam kemalangan, kamu bisa membantunya walaupun bukan secara bentuk-bentuk yang kamu inginkan, seperti memperlakukan mereka sebagai korban. Kami cukup melihat mereka seperti orang-orang yang bekerja keras atau orang-orang yang sedang menjual di pinggir jalan. Itu cukup untuk memberikan kamu insentif untuk empati. Selanjutnya, bagaimana taktik yang mereka lakukan itu tidak justified secara moral. Yang pertama, ini akan merendahkan dignity dari victim tersebut.
martabat dari harga diri dari orang-orang tersebut. Kenapa? Jika kamu memperlihatkan seseorang dari caranya ketika kamu memperlihatkan seseorang ketika mereka sedang rendah sekali, maka dari itu kamu tidak perlu untuk memperlakukan mereka sebagai seorang korban atau memperlihatkan hal-hal yang sangat buruk untuk menggain simpati seperti yang kita lakukan, seperti yang kita jelaskan tadi. Maka dari itu ini morally unjust, karena untuk show them as a victim, kamu tidak perlu, kamu cukup melihat bahwa mereka itu untuk mendapatkan empati, kamu tidak perlu show mereka sebagai seorang victim, cuman sebagai manusia yang membutuhkan bantuan. Yang kedua, layer yang kedua, ketika kamu men-share taktik ini atau memberikan foto-foto yang berlebihan ini di internet, orang-orang di internet bisa menggunakannya untuk hal yang lain, seperti menggunakan foto-foto ini dan menggunakannya sebagai contoh, sebagai scam dan segala macam, dan menggunakan foto-foto yang sangat eksklusif ini untuk di hal-hal yang lain. Yang kedua, seperti yang kami katakan tadi, merusak dignity, dan ditambah lagi kepada nomor 3, organisasi amal yang meng-share ini akan memberikannya ini kepada banyak orang, sehingga harm yang saya katakan tadi bisa lagi more likely to happen. Tapi mari kita jawab, seberapa efektifkah taktik yang mereka gunakan? Pertama, kita sudah jelaskan bahwa sisi kami masih efektif karena semua manusia ini memiliki empati. Alternatif di sisi kami adalah kamu perlu menjadi seseorang yang lebih responsible dan respect kepada orang-orang tersebut. Contohnya adalah kamu perlu melihat seseorang ketika mereka cukup untuk foto dari seseorang untuk tersenyum saja, kamu bisa melihat bahwa mereka ini ada dalam sebuah kemalangan, dan itu juga cukup untuk itu responsible, dan juga orang-orang itu bisa lebih percaya kepada hal ini, karena misalnya kamu memberikan foto seperti orang yang sedang bekerja keras dan apa segala macam, itu membuat orang lebih comfortable untuk donate dan memperlihatkan bahwa mereka itu manusia. Memastikan bahwa empati itu bisa datang, tapi tidak menyelesaikan bahwa bagaimana empati ini bisa berujung kepada donasi. Kita telah menjelaskan, pertama, empati bisa didapat oleh semua manusia, tapi yang kedua, alternatif di sisi kami seperti kita bisa memperlihatkan data aktual seperti kayak persentase kemiskinan, atau seperti chart atau tren tahunan dari sesuatu, untuk memperlihatkan bahwa ini dan orang-orang ini akan melihat bahwa separah ini dibanding di sisi mereka yang mengatakan bahwa saya melihat saja mendapatkan empati dan segala macam, tapi tidak berlanjut kepada donasi. Bahwa data-data inilah yang akan memastikan orang-orang tersebut untuk berdonasi dan membantu organisasi amal tersebut. Sangat bangga menjadi terus. Yes. Apa sih hanya masuk? Ada oke gitu. Ini emosi ini. Buat kasihan. Hidden lagi. Kalau nanti sama sebes gitu. Agak sini dulu. Agak sini ya. Kayak pusat band lokal. Cukup sedul. Aduh, cukup. Salam J, fokus 40 kali. Kayak ini tanya. Kak sudah bayar tuh, yang pendaftaran. Iya sudah nih. Ada berisi perform. Formnya isikan bisa aja. Oke. Bagaimana sisi CEO akan beda dari sisi CEO? Sisi CEO hanya membuktikan bagaimana orang-orang kaya di sisi mereka akan tetap donasi. Kami menganggap hal ini bukan sesuatu yang salah. Di sisi CEO, kami akan menjelaskan mengapa setiap lapisan masyarakat akan tetap berdonasi di sisi kita, sesuatu yang tidak dijelaskan oleh sisi CEO. Beberapa argumen yang datang dari tim pemerintah. Satu, mereka menjelaskan bahwa orang-orang punya hak terhadap hal yang sifatnya objektivitas, hal-hal yang sifatnya kompleks. Satu, kami menganggap rasionalitas yang dimiliki masyarakat merupakan hal yang harusnya dibalance. Mengapa rasionalitas harus dibalance? Rasionalisasi sifatnya serakah. Orang-orang yang sifatnya realis
di status quo selalu berusaha untuk merasionalisasi setiap hal demi dirinya sendiri, bahkan dalam hal yang umum. Lihat bagaimana orang-orang selalu merasionalisasi mengapa saya tidak perlu pakai helm karena jalannya dekat. Lihat bagaimana masyarakat selalu menggunakan rasionalisasi sebagai cara untuk membuat hal yang pada awalnya merugikan mereka untuk benefit mereka. Dalam konteks kegiatan amal, orang-orang akan merasionalisasi mengapa saya tidak perlu berdonasi. Mungkin seperti prosesnya lama atau mungkin anunya jauh, targetnya jauh. Kami merasa rasionalisasi melawan rasionalisasi merupakan hal yang sangat penting. Dalam konteks bantuan amal, orang-orang secara default selalu merasionalisasikan hal itu. Hal-hal seperti emosivitas tidak akan terjadi. Mengapa? Proses melakukan donasi tidak semudah memutar telapak tangan. Proses yang diperlukan untuk donasi cenderung berproses. Ketika kamu melihat video di IG misalnya, kamu harus ketik link dan kasih masukan nomor rekening kamu misalnya. Akhirnya impulsivitas tidak akan terjadi. Dua, kompleksitas mereka juga tentang kompleksivitas dan objektivitas. Kompleksitas bukan merupakan masalah yang urgent. Apakah orang miskin harus makan? Bukan merupakan hal yang kompleks. Isu-isu yang bantuan amal secara spesifik mau selesaikan bukan hal-hal yang sifatnya struktural. Bantuan amal selalu memfokuskan pesannya seperti apakah kamu mau bantu kakek makan, bukan apakah kamu mau bantu kakek lepas dari kemiskinan. Terima kasih. Mereka juga misalnya tentang kekebalan. Kami menganggap kekebalan bukan hal yang terjadi karena bantuan amal, tapi karena media massa. Lihat bagaimana media di Indonesia contohnya selalu mereport konflik yang terjadi di Palestina. Kami menganggap bantuan amal hanya mengkapitalisasi hal ini. Dua, kami menganggap kekebalan itu tidak akan terjadi. Mengapa? Lihat bagaimana orang-orang tetap mendukung Palestina di Indonesia walaupun mereka tiap hari lihat Palestina di media massa. Dua, lihat bagaimana orang-orang masih punya hal-hal seperti agama yang mendorong mereka donasi walaupun mereka secara intrinsik sudah kebal. Misalnya, saya mungkin tidak akan donasikan Palestina karena saya sudah kebal, tapi kan dorongan agama saya akan tetap berdonasi. Tiga, mereka juga menjelaskan bahwa bagaimana organisasi punya sumber dayanya masing-masing yang bisa mereka gunakan atau mereka bisa berkolaborasi dengan Red Usaid misalnya. Satu, kami menganggap tidak semua organisasi punya resources yang sama atau punya koneksi yang sama dengan organisasi besar. Apalagi organisasi untuk minoritas, seperti mungkin organisasi yang berfokus kepada bagaimana membantu orang-orang Kristen misalnya lepas dari kemiskinan, bukan merupakan organisasi yang sering didonasi oleh masyarakat. Walaupun mereka adalah orang-orang, walaupun mereka memiliki donatur tetap, kami menganggap jumlahnya masih sangat kecil. Kami menganggap orang-orang organisasi yang sifatnya minoritas, yang sifatnya minoritas tidak punya alternatif lain dan menggunakan misalnya yang ekstrim hanya merupakan salah-satunya cara mereka untuk mencari donasi. So jumping to my arguments. First, mengapa di sisi kami donasi akan lebih mungkin terjadi. Donasi merupakan hal yang secara emosional berat. Orang-orang kerja dari pagi sampai malam menggunakan tenaga mereka, menggunakan emosi mereka dalam kerja. Mereka capek ketika pulang kerja. Akhirnya mereka punya koneksi secara emosional terhadap uang mereka karena mereka merasa bahwa uang ini adalah hal yang saya sudah capek-capek capaikan untuk maka dari itu tidak semudah itu untuk orang mengeluarkan uang yang mereka sudah dapat setengah mati. Maka koneksi emosional terjadi. Tapi mengapa di status quo donasi dapat terjadi? Kami menganggap visual grafik yang ekstrim dapat melawan koneksi emosional itu secara moral. Karena secara moral kamu akan terdorong untuk mengorbankan emosional connection yang kamu miliki ketika kamu lihat ada orang yang lebih tersiksa dari kamu. Kamu lihat bagaimana adalah orang-orang yang walaupun kerja misalnya tidak dapat uang, tidak seperti kamu. Mengapa hal ini bisa terjadi di setiap lapisan masyarakat? Kami menganggap orang-orang yang middle class misalnya merasa bahwa dirinya tetap susah relatif dari orang kaya. Akhirnya mereka merasa bahwa saya adalah orang-orang yang seharusnya dibantu, bukan orang-orang yang membantu. Kami menganggap ketika mereka melihat adalah orang-orang yang ada di lapisan yang lebih bawah dibanding mereka, orang-orang yang middle class atau lower middle class masih punya dorongan emosional untuk berdonasikan visual grafik. Haikal sudah mengatakan orang tetap berdonasi di kedua sisi, alasan agama, alasan ekonomi, alasan objektif seperti orang berdonasi karena ada bangunan yang runtuh. Kenapa harus mengeksploitasi darah korban
agar orang memberikan donasinya. Orang-orang punya short attention span. Lihat bagaimana contohnya di sosial media, orang-orang scroll misalnya, melihat data objektif yang harus mereka pikir terlebih dahulu adalah adalah sesuatu yang orang-orang tidak melakukan karena mereka merasa hal ini sesuatu yang burdensome. Jadi untuk menarik perhatian mereka, contohnya di sosial media misalnya, mereka harus menggunakan visual grafik ini. Kami menganggap bahwa bahkan di beberapa senario orang-orang akan lebih pragmatik lagi. Contohnya mungkin dalam pandemi misalnya, akhirnya emotional koneksi yang mereka punya terhadap uang mereka akan jauh lebih tinggi karena mereka merasa uang itu bisa digunakan untuk diri mereka. Misalnya orang-orang cenderung berpikir bahkan untuk uang 5.000 apakah saya harus donasikan ini atau saya mungkin bisa gunakan untuk diri saya sendiri. Hal-hal visual grafik memiliki dorongan moral yang jauh lebih tinggi. Lihat bagaimana orang-orang lebih memilih untuk memberikan 5.000 kepada orang miskin dibanding bayar 5.000 untuk uang parkir misalnya, karena mereka merasa ada dorongan emosional yang jauh lebih kuat dan satisfaction secara moral yang jauh lebih kuat ketika kamu memberikan ini kepada pengemis misalnya dibanding tukang parkir misalnya. Kami menganggap bagaimana bantuan amal cenderung menggunakan iklan organisasi mereka dan ajaran di sosial media dan televisi. Seperti dompet duafa misalnya. Mengapa grafik ekstrem ini dibutuhkan di sini? Satu, ketika dalam masa grafik ekstrem lebih mudah untuk menginfluensi diskursus publik ke arah yang mendukung suatu isu. Contohnya ketika bantuan amal menunjukkan sisi paling ekstrem misalnya di mungkin hutan yang paling gundul misalnya, masyarakat dapat lebih aware terhadap itu. Mereka dapat memberikan tekanan yang lebih tinggi ke pemerintah atau misalnya atau perusahaan yang dianggap sebagai aktor yang bertanggung jawab terhadap isu ini. Bagaimana yang bisa terjadi? Melakukan tekanan butuh kapasitas politik yang tinggi secara fisik. Melakukan demo misalnya butuh tenaga, melakukan rally misalnya dan turun jalan itu butuh uang. Untuk melakukan ini sifat pragmatis yang masyarakat miliki butuh penggambaran isu yang lebih kuat. Hutan yang sebenarnya gundul, seorang kakek yang kurus, anak-anak yang penduduk akibat perang memberikan urgensi terhadap isu jauh lebih tinggi. Maka dari itu sih menang. Jun Maria. Maria dan anggap quicknya jahatnya. Padahal karena sudah out of force ini. Soalnya Naura tuh setumbuk kepala. Sama-sama mau kalau Setumbuk kepalanya kasih. Udah diajak edisi saya dilupain. Lu yang ada edisi aja. Lu gaslight, dia gaslight gak bisa jalan. Lu gaslight. Kan pasti dia gaslight di head. Dapat Kalau yang nggak salah ada, Sanjang tuh ada yang keluar heads. Dapat apa gitu? Dia kemarin. Cece gampang diges kalau Wih, apa ini argumen? Argumen. Argumen jelek. siapa yang Masuk kamera ya, Bang. Baik, naik kamera. Bisa, naik kamera. Naik kamera. Oke. Kenapa segini? Hah? Udah cukup. Oke. Oke. Mulai dalam 3, 2, 1. Pornografi kemiskinan dan kesengsaraan kaum marginal yang kita lihat di pamflet, sosial media, ataupun kitabisa.com, sadari bahwa mereka yang kita lihat ini telah hidup dengan kondisi ini misalnya seumur hidupnya, atau mereka ditimpa bencana besar, rumahnya terbakar habis dengan sisa abu di wajahnya sembari meraung, tsunami besar-besaran yang kamu foto mayatnya bergelimpangan, orang-orang di Afrika yang seperti tulang dan kulit, orang miskin yang kena kanker atau tumor ganas yang berbuat apa-apa saja sulit. Dewan juri sangat jahat jika kita terus meliput dan mempertontonkan dunia keadaan mereka yang mereka sendiri tahu, mereka sadar dan mereka alami sekian lamanya dan terus menyedot atensi masyarakat pada kesengsaraan-kesengsaraan mereka yang diperjelas sejelas mungkin. Kami rasa ini secara prinsip melemahkan orang-orang yang sudah lemah dengan memberi mereka stempel bahwa mereka sengsara dan tidak bisa apa-apa dan mereka hanyalah korban yang cuma bisa dikasihani dan harus kamu donasikan. Padahal sudah jelas alternatif yang ada, dan Sigi telah jelaskan itu pada kalian. Menunjukkan gambar yang memberi rasa percaya bahwa orang-orang ini juga pada akhirnya akan bisa berdaya pula, bahwa mereka mungkin juga bisa bekerja. Tidak perlu tunjukkan korban perang yang berdarah-darah dan saat ini digunakan secara efektif, maka kami rasa tentu cara kami juga tetap efektif di sisi kami. Contohnya di TikTok, ada seorang penderita Down syndrome yang berhasil menunjukkan kemampuannya bekerja di kafe dalam segala keterbatasannya.
Ini membawa sangat banyak atensi dan donasi kepada lembaga-lembaga yang peduli anak Down syndrome karena sekarang jelas bahwa anak-anak ini juga dapat tumbuh dewasa dan berkontribusi bagi masyarakat jika didampingi, disokong, dan diberi ruang yang lebih baik. Mari bandingkan kasus kami dengan Opening Government. Mereka membawa model dan konteks yang tepat terkait bagaimana gambar-gambar ini selayaknya digunakan, namun kami rasa seluruh analisis mereka terkait periklanan untuk badan amal tidak seberbahaya itu. Keputusan baik untuk berdonasi kami rasa memang masih sangat dibutuhkan. Kami rasa Dewan Juri masih bisa memberi nilai lebih tentang analisis kami. Lagi pula orang-orang tidak akan seirasional dan seimpulsif itu untuk berdonasi. Kalau mereka makan saja masih mikir, ya bisa kirim doa misalnya. Atau kalau mereka punya duit sedikit, maka ya secukupnya saja. Empati untuk berdonasi yang selalu ada di sisi CG, dan kami rasa analisis ini lebih tepat. Informasi badan amal tidak mungkin juga nyeleneh atau aneh-aneh, karena check and balance tentu saja ada. Namun hanya CG yang menjelaskan bagaimana harm-harm lainnya bisa terjadi, misalnya saat foto-foto yang sangat grafik ini disalahgunakan, padahal sudah merusak harga diri mereka pula. Karena kita semua setuju bahwa foto-foto ini memang efektif selama ini, dan itu artinya penipu juga tetap dapat untung dari foto-foto malang yang grafiknya sensitif ini. Masalahnya adalah kita bicara mengenai badan amal yang resmi, yang ada namanya, yang memang harus kredibel dan punya segala opsi untuk pakai media apa yang bisa digunakan, yang bermoral dan yang masih efektif pula, dan kami buktikan bahwa itu masih sangat mungkin. OJ bilang sumber daya yang menjadi kekuatan organisasi amal bisa membantu menyelesaikan bantuan ini. Namun di sisi CG, kami lebih tepat dengan membuktikan bahwa sumber daya ini sebenarnya mampu melakukan cara yang tidak ekstrim untuk mendapat sumber daya dan bantuan baru lain. Ketiga, mereka tetap bicara tentang dampak praktis, masalah desentralisasi dan kekebalan atas gambaran penderitaan. Poin ini tidak penting karena Asia sudah jelaskan bagaimana empati akan selalu ada. Kalau orang kaya memang seorang filantropis, maka pasti akan terus membantu dan bahkan mencari lembaga amal untuk mencari donatur. Kalau dari ekonomi menengah, yaitu dia, ada empati. Kalau memang empatinya tidak ada, ya nggak akan menolong juga bagaimanapun. Keempat, kami rasa konteks besar mereka tentang bagaimana bantuan seharusnya selalu datang dari pemerintah dan potensi simplifikasi kemiskinan. Kami rasa OJ secara umum menolak bantuan amal dari masyarakat umum, padahal tidak ada juga gambaran mereka bagaimana pemerintah akhirnya bisa menyelesaikan segala masalah ini. Karena satu, pembayaran pajak juga mandek misalnya, karena hanya sekian persen yang bisa bayar pajak, dan segala usaha subsidi silang sangat sulit untuk proporsional. Alternatif kami lebih jelas dan lebih mungkin terjadi, Dewan Juri yang terhormat. Mari pindah ke sisi oposisi. OO hanya mau fokus pada orang kaya saja, tapi kami akan tetap respon penuh. Satu, menghimpun dana dan advokasi kepedulian jiwa masyarakat, memberi tamparan realita karena pemerintah menutupi segala kemiskinan. Kami rasa ini tidak benar, tidak fakta bahwa semua orang tahu bahwa tingkat kemiskinan itu tinggi, dan bagaimana lembaga amal selalu mendekati, mereka selalu cari cara untuk bisa mendapat akses pada filantropis, seluruh analisis mereka tentang bagaimana orang kaya tidak tahu keadaan orang miskin dan kebutuhan mereka itu terbukti tidak benar, Dewan Juri. Kedua, mereka terus bilang ini harus dilakukan supaya orang bisa melihat kemalangan orang-orang ini. Masalahnya adalah kamu masih bisa blur fotonya, kamu masih bisa foto mereka saat tersenyum dengan kesederhanaannya jika mereka konsen, tidak usah foto mereka saat mengais sampah untuk makan atau kakinya membusuk sehingga harus diamputasi. Kami rasa tidak ada urgensi untuk membagikan trauma orang-orang ini kepada dunia. Ketiga, mereka bilang orang tidak punya empati di status quo sehingga harus pakai cara ini. Kalau memang seperti ini, maka justru separah apapun fotonya, maka orang tidak akan peduli juga. Di sisi CG, walaupun orang tidak punya empati, saat mereka tahu bahwa orang-orang yang akan mereka bantu juga mampu berkontribusi bagi masyarakat kembali seperti penggambaran dalam alternatif kami, akan memunculkan insentif untuk membantu juga kalau memang dunia sudah sepragmatis itu. Keempat, orang yang bersyukur setelah lihat foto-foto ini. Hanya jelas-jelas jahat, tidak sensitif, dan berlagak seakan ini hanya satu-satunya cara bagi orang yang membutuhkan untuk dapat bantuan. Memvalidasi orang-orang yang tidak tahu bersyukur, juri tidak usah hitung poin ini, terutama setelah seluruh penjelasan kami terkait alternatifnya. Kemudian terakhir mengenai CEO. Kami rasa kami tidak dapat poin penting apa yang CEO bawakan. Kami rasa mereka mirip-mirip saja dengan OO. Berbicara mengenai emotional bond dan bagaimana kita lihat kakek-kakek atau orang-orang yang kalau kerja nggak dapat uang. Ya, seluruh penjelasan itu tanpa foto-foto kakek-kakek itu atau tanpa cerita yang tidak didramatisir, orang akan tetap mengerti bagaimana kemiskinan bekerja dan bagaimana banyak sekali orang di luar sana di jalanan yang jualan buah, dan kamu tahu bahwa buah mereka mungkin hanya dibeli 1 atau 2 orang saja, dan justru kamu lihat buah-buahnya sudah mulai membusuk juga. Hanya dengan logika sederhana kamu tahu bahwa mereka itu kesulitan, dan memfoto dan menyebarluaskan itu sangat tidak perlu. Kedua, mengenai short attention span. Tidak selamanya di sisi pemerintah kami harus gunakan cerita 1000 kata. Tagline masih bisa lebih baik dan lebih moral. Bantu Ayana lanjut bersekolah daripada bilang Ayana sudah tidak sekolah 12 tahun misalnya. Oke. Maka seluruh analisis mengenai short attention span tersebut juga tidak valid. Kenapa? Karena kalau memang
kalau memang orang-orang punya perhatian yang pendek, maka grafis-grafismu dan tagline-taglinemu itu juga ya tidak dipeduliin juga, kayak detail-detail orang yang berdarah ya mungkin bakal cuma lewat juga, sehingga penjelasan tersebut juga tidak eksklusif bagi mereka. Poin terakhir, mereka bicara kenapa akhirnya grafik ekstrim ini sangat-sangat perlu. Ya ini sudah dijelaskan dari awal dari opening, tapi saya akan beri analisis lebih lagi. Kalau kamu bergantung pada grafik ekstrim, maka kamu artinya hanya mendorong masyarakat untuk berdonasi pada kasus-kasus atau orang-orang yang bisa digambarkan secara ekstrim. Orang-orang yang harus ditabrak dulu kereta, baru kamu akan tolong orang itu karena fotonya ekstrim, atau orang yang mungkin sudah sangat-sangat kurus dan semua tulangnya terlihat, sehingga akhir baru kamu mau tolong. Jadi apa? Kasus-kasus yang lebih kecil mungkin yang bisa kamu bantu selesaikan dulu sehingga tidak menjadi kasus yang besar akhirnya terlewatkan, dan banyak isu-isu lain yang akan terus tertutupi hanya karena kamu terus bergantung pada grafik dan kata-kata yang sangat didramatisir. Atas segala alasan tersebut menangkan closing government. Tadi itu kenapa mau terima langsung tadi ini? Dan sehingga kita yang mau tadi. Tidak, makanya saya kasih harus betul diterima. Ya, begitu kan. Bukan kita yang mau. Saya mau selesaikan dulu. Kayak saya mau selesaikan dulu. Iya. Ya, itu tuh. Masa mau beras, dia bawa. Bawa nih. Worst case. Ya, oke, boleh. Ini kau kenapa nggak ada yang POI? Ini heran nggak kenapa nggak ada POI tadi? Iya, nggak ada POI. Kenapa ya? Betul-betul. -4. Lah, susah. Harus benar saya. Kau pikir benar? Awas kalau goblok jawabannya. Besok bisa misteri semua. Seri. First tanya aja. Donasi bantuan amal adalah bagaimana kita sebagai Iya. Maksud dia? Oh, Tapi kau harus dulu kasih aba-aba. oh, Saya masih ngomong juga. oh, sorry kak. Serba salah. Iya, betul. Donasi bantuan amal adalah bagaimana kita sebagai organisasi amal bisa menggerakkan hati masyarakat, menolong orang-orang dalam korban bencana yang hak aslinya terangkut dari awal. Penggerakan donasi dari grafik dengan grafik emosional adalah hal yang dapat membuat urgensi yang ada di masyarakat tentang bagaimana media harus membuat exposure kepada isu yang akan diangkat. Pertama, bencana adalah sesuatu yang sangat biasa terjadi di masyarakat, terutama pada status quo sekarang yang dimana sangat banyak masyarakat yang terhimpit, banyak sekali masyarakat yang terkena bencana sosial, bencana alam, bahkan bencana ekonomi itu sendiri. Kedua, organisasi amal harus menarik donatur, yang dimana artinya mereka harus mencari angle perspektif yang berbeda guna mengattract donatur dan mencari uang yang lebih banyak. Ketiga, masyarakat akan selalu irasional dari awal ketika mereka akan memberikan uangnya, yang dimana rasionalitas tidak akan bisa terwujud bahkan dalam best case skenario sekalipun. Namun bagaimana sekarang irasionalitas ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Oleh karena itu empati hanya akan bisa termanifestasi jika adanya dorongan dari urgensi oleh adanya grafik emosional tersebut. Dua argumen yang akan saya bawakan, pertama dalam individual level dan kedua dalam communal level. Pertama, dalam individual level kami percaya bahwa bagaimana masyarakat memberikan reaksi kepada suatu masalah itu tentang adanya emotional connection dengan masalah tersebut, dan kedua adanya kepuasan emosional setelah mereka memberikan kontribusi mereka. Kami percaya bahwa beban moral yang ada untuk memberikan kepada orang miskin dibandingkan kamu ingin mendonasikan kepada orang parkir ataupun fakir miskin itu berbeda. Kepada korban bencana itu berbeda skalanya, yang dimana kamu membutuhkan visualisasi yang jelas akan bagaimana level of burden-nya level of urgency yang akan kamu berikan untuk mendonasikan uangmu. Namun kedua, bagaimana masyarakat selama krisis itu berbeda dengan masyarakat yang sebenarnya terhimpit dengan masalah yang sebenarnya tidak terlalu problematik. Kami percaya bahwa rasionalitas masyarakat selama krisis sangat minim, walaupun mereka bukan bagian dari masyarakat yang terhimpit langsung dengan isu tersebut. Seperti misalnya
misalnya media discussion dan polemik masyarakat yang selalu membicarakan hal tersebut sehingga membuat masyarakat semakin irasional dengan adanya isu-isu tersebut. Kami percaya bahwa sulit untuk masyarakat merasionalisasikan internal mereka dengan bagaimanapun cara dengan mereka merespon terhadap isu kemiskinan itu. Namun kedua, walaupun jumlah donasi ini akan bersifat dinamik, kami percaya akan selalu ada faktor lain yang mendorong masyarakat untuk mendonor. Seperti yang first speaker saya telah katakan, Indonesia selalu mendonor kepada Palestina karena adanya terkait dengan koneksi agama dan adanya ikatan batin yang selalu mendorong mereka untuk menjadi faktor pengikat kuat untuk mereka melakukan donasi. Namun kenapa donasi akan lebih eksklusif dengan adanya emosional grafik di sisi kami? Kami percaya bahwa orang biasa atau orang-orang yang berada pada middle class ekonomi, mereka sangat jarang untuk melakukan donasi karena pertama mereka struggle juga untuk dalam hal ekonomi mereka itu sendiri, yang dimana mereka tidak ada insentif untuk menolong orang lain dan mendonasikan uangnya. Organisasi amal jarang untuk menyentuh orang-orang tersebut karena mereka tahu target market mereka bukanlah mereka. Yang kedua, organisasi amal susah untuk menarik donatur lain dan adanya kompetisi di antara organisasi amal itu sendiri. Namun yang kedua, urgensi yang akan tercipta dengan adanya emotional grafik ini akan sangat kuat dibentuk dengan adanya partisipasi dari media lain untuk membuat diskusi publik. Dengan adanya media broadcasting, contohnya adanya organisasi lain seperti Dompet Duafa, Kita Bisa dan Turun Tangan dan lain-lain yang mendorong adanya perubahan struktural changes. Seperti misalnya ini akan mendorong politisi untuk mempropos adanya perubahan karena adanya demand di masyarakat untuk membuat perubahan struktural untuk mengkombat adanya kemiskinan di masyarakat. Walaupun emotional grafik itu bersifat irasional, namun itu tidak apa-apa di sisi kita karena rasionalitas selalu akan tetap ada dengan adanya check and balance, dengan adanya individual dan social discourse di antara masyarakat. Di level komunal juga counterbalance dari media lain yang memberikan informasi lebih, seperti misalnya informasi saat Covid, banyak media platform lain yang memberikan informasi. Namun merespon kepada case government yang bagaimana mereka mengatakan etika publikasi jurnalisme, kami percaya bahwa tujuan pertama di saat krisis adalah bukan kamu memberikan edukasi, tapi bagaimana kamu create awareness dan willingness untuk masyarakat melakukan donasi. Efektivitas yang ada di sisi kami, yang dimana media terjadi bukan karena adanya grafik emosional yang dominasi, tapi karena bagaimana tentang adanya banyak media lain yang memposting hal tersebut. Justru ini akan lebih membosankan tanpa adanya hal grafik emosional ya. Di sisi kami yang terjadi adalah kompetisi antar badan amal untuk menggunakan grafik mana yang paling mengenaskan agar mereka dapat empati paling besar dari masyarakat. Badan amal menjadikan kesengsaraan sebagai trofi yang diperebutkan di sisi ini. Tidak apa-apa selama masyarakat tersebut mendapatkan benefitnya. Justru masyarakat yang tertindas itu juga tidak mementingkan privasi mereka, justru bagaimana mereka dapat keluar dari masalah tersebut. Yang kedua, bagaimana stigmatisasi dan ketergantungan yang ada di sisi mereka melakukan hal tersebut. Justru ini akan menjadi trigger untuk masyarakat untuk melakukan donasi. Adanya amplifikasi kapitalisme yang mereka bawakan itu tidak akan memberikan dampak yang begitu buruk, karena pertama mereka akan kerjasama antara instansi pemerintah yang mereka katakan itu sulit untuk di approach oleh organisasi kecil yang ingin mendonasikan dan berpartisipasi untuk kepada masyarakat. Namun yang kedua, bantuan jangka pendek hanya akan terjadi di sisi government karena orang akan lebih bosan dan tidak merasakan urgensi terhadap gambar-gambar tersebut dan tidak ada dorongan emosional. Namun yang terakhir, bagaimana rasionalitas hanya akan menjadi penghalang untuk orang melakukan donasi dan hanya memikirkan dampak benefit kepada diri mereka sendiri saja. Namun yang terakhir, bagaimana ini akan berada pada level masyarakat. Kami percaya bahwa donasi adalah hal yang sulit diterima oleh masyarakat luas, terutama kepada masyarakat yang berada pada ekonomi menengah ke bawah, yang dimana mereka juga harus berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan. Kami percaya urgensi di masyarakat dan media akan cukup besar jika adanya menggunakan grafik emosional ini. Kenapa demikian? Karena sense awareness yang diciptakan oleh grafik biasa saja itu kurang cukup, karena masyarakat tidak memiliki urgensi dan masyarakat tidak merasakan apa sebenarnya masalah yang didiskusikan. Namun yang kedua, ini masyarakat akan pragmatis dan kurang adanya intensi untuk melakukan donasi karena tidak adanya emotional connection. So proud.